Monggo Pak Heri. Ya. Oke. Selamat sore Pak Agus Tanggana, Selamat sore Romo Pak. Karol, dan teman-teman kepala sekolah dan para instruktur sekolah. Oke, aku di dalam. Sungguh sangat perjuangan yang mulia dan harus diapresiasi dari teman-teman semua. Saya akan coba share screen untuk bersama-sama mencermati setelah FGD 1 tahap 2 ini dan teman-teman semua menyelesaikan naskah akademik, step berikutnya bagaimana? Gitu ya. Saya akan mulai terlebih dahulu dari ini halaman kosong. Langkah berikutnya nanti setelah naskah akademik itu jadi, saya mengingatkan kita akan membuat dokumen kurikulum unggul sekolah kita masing-masing. Begitu ya. Terus kemudian, kok hilang ini gambarnya. Bentar. Ini harusnya ada, jadi hilang. Hilang lagi gambarnya. Ya udah begini saja, biar kelihatan gambarnya. Nah, dimensi ide ini sudah kita tuangkan di dalam naskah akademik. Yang dipertajam adalah citasi, catatan kaki, daftar pustaka, gitu ya. Nah, saya akan coba rangkum menjadi begini. Ini tadi di dalam pertapaan saya mencoba untuk membuat rangkuman. Jadi, untuk membuat naskah akademik kan ada need analisis, ada riset kecil lah. Baik itu wawancara, studi dokumen, kajian, dan sebagainya. Nah, di eksternal tadi sudah banyak diceritakan secara demografi, geografisnya sekolahan kami ada di sini, dan sebagainya. Oke, kemudian di internal sekolah, kekuatan, kalau Mas Hendy kemarin sudah menyampaikan dengan metode SWOT, kita menganalisis tentang kekuatan, peluang kita, dan seterusnya. Kemudian bisa diambil dari evaluasi diri sekolah. Dari itu kan muncul kan evaluasi diri sekolah itu kita lemahnya ada di mana, kuatnya ada di mana. Nah, itu kita menggali tentang kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang dari sekolah kita. Ini nantinya akan kita pakai sebagai salah satu strategi bertahan. Nah, saya bilang bertahan karena kalau Charles Darwin itu bilang bukan yang kuat yang akan memenangkan dunia ini, tetapi yang adaptif, yang mampu mengikuti perubahan zaman. Maka dari need analisis kekuatan dan peluang yang kita punya ini, kita pergunakan sebagai strategi bertahan. Ini sudah Bapak Ibu lakukan semua, termasuk sejarah pendirian, itu sungguh sangat luar biasa. Kemudian untuk di naskah akademik bagiannya seperti yang berulang disampaikan oleh Mas Hendy yang nanti saya tampilkan juga. Core value, kemudian budaya yang mau dikerjakan, kemudian bagaimana hubungannya dengan pembelajaran abad 21, kemudian masukkan juga di situ ada profil pelajar Pancasila, dibahas ya.
profil pelajar Pancasila sumbernya di mana, itu harus ada sumbernya juga. Kemudian standar kompetensi lulusan dari Permendikbud nomor berapa ya? 20 ya. 20 2016 nolnya hilang. Kemudian Undang-Undang Sisdiknas. Nih, setelah dari naskah akademik ini muncul, kita akan membuat kurikulum unggul. Kurikulum unggul di sekolah kita masing-masing. Jadi ada kurikulum unggul ya. Saya beri nama kurikulum unggul di setiap sekolah kita masing-masing. Selalu saya katakan, nanti sebelum ke KTSP, ada kurikulum unggul, kemudian ada kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka. Tergantung dari sekolah Bapak Ibu, semuanya mempergunakan yang mana. Dari kurikulum unggul ini dan kurikulum nasional ini digabung, kemudian kita baru mendapatkan KTSP. Nah, format yang Bapak Ibu semua pergunakan itu kelihatannya sudah menggabungkan ini kelihatannya kalau saya lihat. Oke. Tapi step ini jika esensi dari step ini dipahami sih tidak masalah. Langsung ke sini nggak masalah. Monggo, silakan. Nah, nanti di dalam dokumen kurikulum unggul kita itu ada landasan kurikulum, model kurikulumnya, landasan kurikulumnya masuk lagi di sini. Ini ada core value masuk. Spiritualitas. Mau dibahas sama atau berbeda, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi bahwa landasan spiritualitas ini bagian penting untuk kurikulum unggul kita. Kemudian di budaya, landasan sosiologisnya, dan juga bisa masuk landasan filosofis dari budaya tersebut. Kemudian landasan psikologis itu biasanya di teori belajar. Teori belajar. Kemudian model kurikulumnya lupakan dulu saja. Kurikulum, tujuan dan hasilnya, tujuan di ini tujuan itu ada aims, goal, dan objektif. Aims ini adalah tujuan dari negara, Undang-Undang Sisdiknas. Goals ini tujuan dari sekolah. Tujuan sekolah biasanya tertuang di dalam misi atau visi, oke lah, nggak masalah. Visi misi silakan. Tujuannya ke sana. Objektif ini adalah di tujuan pembelajaran. Ini sudah ke teknis ya, ke teknis banget ini. Kemudian juga nanti terbahas juga standar kompetensi lulusan, ini ya. Kemudian Undang-Undang Sisdiknas juga menjadi bagian yang dimasukkan di naskah ini. Kemudian sekarang yang akan saya bahas agak detail itu di ini. Membuat kurikulum itu kan bertanya apa yang akan diajarkan. Apa yang kemudian dinamai dengan struktur mata pelajaran. Itu yang akan kita bahas tentang kurikulum unggul kita yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Organisasi kurikulum dan struktur teladan. Loh, Pak tadi bilangnya mata pelajaran. Oke.
Kita akan masuk ke sana sekarang. Saya akan share screen bagian yang membahas teladan. Nah, mana ini? Ya. Ini ya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian naskah akademik ini dari PowerPoint-nya Mas Hendy, kemarin sudah sering ditampilkan. Kemudian penguatan pendidikan karakter itu di sini saya tadi nemukan ada 2 website yang bisa kita pakai sebagai rujukan. Gitu. Kemudian, nah ini. Ya. Tadi saya memberi contoh. Dokumen kurikulum unggul SMP mana? SMP sekolah kita. Nama kurikulumnya bisa dibuat sesuai dengan kesepakatan teman-teman guru, kepala sekolah. Memakai bahasa lokal, bahasa Toraja, bahasa Makassar, itu menurut saya jauh lebih baik. Di ini pakai bahasa Jawa. Kurikulum unggul Babon Angrem. Kurikulum unggul Pren, karena di SMP PL Mboro Yogyakarta itu ada Romo Prentaler yang keutamaan-keutamaannya dimasukkan di dalam pembentukan karakter anak, nilai-nilai itu masuk. Nah, kemudian struktur mata pelajaran ini kita ganti, kita sepakat. Nanti Mas Hendy akan menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Kita beri nama struktur teladan. Karena pendekatan kita adalah pendekatan sikap, dan nilai itu terinternalisasi juga di guru, teori belajar kognitif sosial mengatakan bahwa siswa akan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang diteladankan oleh orang yang dia lihat. Figur-figur orang itu akan diteladani. Jadi para Bapak Ibu semuanya, kata mata pelajaran kita ganti dengan teladan. Terminologinya kita pakai itu. Nah, struktur teladan yang mau kita buat itu bagaimana? Kolom ini saya pakai untuk agar mudah melihat di Zoom ini ya, biar secara komprehensif terlihat. Kolom pertama core value, kebetulan yang saya pakai ini YPL. Ada 6 core value-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya ada 6. Kemudian keutamaan yang dipakai untuk menuju ke nilai tersebut, ke nilai yang akan ditanamkan, ada 10 keutamaan Bruder Bernardus Hugen, keutamaan sekolah, karena setiap sekolah ada bukan setiap ya, ada sekolah-sekolah itu yang sudah menggali, dulu itu menggali nilai-nilai sekolahnya sendiri. Terus kemudian sekarang dilebur itu menjadi keutamaan untuk mencapai core value. Kemudian ada keutamaan Santo Santa Pelindung. Nah, tadi yang Ibu dari mana itu yang harusnya nilainya itu 5, cuman diambil senyum, sapa, salam. Lebih baik yayasan atau kita semua sepakat bahwa nilai harus sesuai dengan core value yayasan. Kemudian keutamaan bisa berbeda-beda setiap sekolah. Untuk mencapai nilai tersebut, jalannya lewat keutamaan tersebut, gitu. Bisa berbeda-beda. Nah, 3S itu adalah keutamaannya.
mau tidak mau kan harus 4 atau 5 tadi nilai. 4 ya. Ada 4 nilai, ada 4 core value yang dimiliki oleh Yayasan Paulus Makassar. Dan semua sekolah harus menuju ke sana nilai-nilai yang mau dicapai. Nah, ini di kolom 2. Kemudian budaya yang mau kita bangun, yang mau kita garap di sekolahan kita, itu pun juga muaranya pada nilai atau core value. Semua. Jadi budaya menurut Kuncoro Ningrat kan ada sistem berpikir, filosofi dari budaya tersebut apa? Olah rasa, tindakan, produk, seni, itu tadi ada luar biasa ya, tadi ada yang tari apa tadi yang wah, saya jadi terharu ada tari itu produk. Kemudian diuraikan juga Pagilu ya Mas ya. Tari Pagilu tadi diuraikan juga filosofinya bagaimana. Nah, filosofi itu masuk ini menjadi keutamaan. Keutamaan tapi lewat jalur budaya begitu. Yang muaranya pada nilai yang akan ditanamkan ke anak didik kita. Kemudian profil pelajar Pancasila ini harus masuk. Nah, semua bermuara. Muara itu, ya betul, bermuara di awal laut itu kan muara. Bermuara ke standar kompetensi lulusan. Jadi, yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, oleh negara, ini harus dicapai standar kompetensi lulusan. Begitu. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, caranya dengan core value, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, kemudian sampai ke standar, ke kompetensi lulusan. Frame berpikirnya seperti itu. Nanti Mas Hendri akan menjelaskan, memberi contoh bagaimana nilai, kemudian keutamaan, kemudian indikator. Kaitannya bagaimana akan dicontohkan oleh Mas Hendri. Nah, kemudian setelah frame berpikir itu kita dapat dengan bantuan tabel tersebut, baru kita kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator. Begitu. Nah, ini core value-nya Allah adalah kasih. Keutamaannya apa saja di sini? Ini kok masih ada Allah adalah kasih. Keutamaannya apa? Terus kemudian ternyata ada sekolah di Semarang itu mau mengangkat tentang sebuah budaya di Semarang itu namanya warak ngendok. Kemudian digali filosofi warak ngendok itu apa dan bagaimana. Nah, filosofi warak ngendok ini dikaitkan dengan keutamaan apa yang ada. Kemudian profil pelajar Pancasila yang bagaimana, yang apa. Misalkan membuat warak, ini semacam kalau mau awal puasa itu ada arak-arakan. Di Semarang itu ada pawai. Salah satunya mengarak ini, warak ngendok. Ngendok itu bertelur. Nah, kemudian aspek yang mau kita buat kompetensi dasarnya harus 3 aspek ini, kognitif, afektif, psikomotorik. Ini ya, di setiap keutamaan ada aspeknya ini, kemudian buat kompetensi dasarnya.
Kompetensi dasar ini kemudian nanti dibuat indikator. Indikator ini adalah praksis moral. Nah, di indikator ini bisa sekolah menentukan indikatornya bisa banyak sekali. Di SMP SMP Santa Maria Kabanjahe itu punya suster SFD, dia mempunyai indikator 160-an sekian indikator. Jadi tidak hanya 1-2. Sehingga sekolah bisa, misalkan ini ditetapkan oleh sekolah, indikatornya ditetapkan oleh sekolah. Nah, guru itu bisa mengambil beberapa bagian dari indikator tersebut, dipakai untuk mata pelajaran dia. Begitu. Jadi frame berpikirnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti setelah naskah akademik itu jadi, kemudian di FGD 2 kita akan membuat ini, untuk membuat kurikulum unggul setiap unit sekolah. Nah, oh ini sudah. Nah, kemudian kan nanti di dalam RPP, kan sudah kalau sudah masuk di RPP, berarti kan ada tujuan pembelajaran. Dari kompetensi dasar dan indikator, guru tinggal membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, guru fisika misalkan. Tujuan pembelajaran untuk gerak lurus beraturan. Nilai yang mau saya tanamkan di gerak lurus beraturan itu apa? Ambil kompetensi dasar dari dokumen kurikulum ini. Indikatornya juga diambil, ditaruh di RPP saya sebagai guru fisika. Di gerak lurus beraturan. Itu. Misalkan gerak lurus beraturan, nilai yang ingin saya tanamkan adalah persaudaraan. Keutamaannya apa? Membantu sesama atau menolong sesama. Profil pelajar Pancasilanya apa? Dan nanti di praksis pembelajarannya saya akan lihat, oh nilai yang mau saya tanamkan persaudaraan, keutamaannya membantu sesama, profil pelajar Pancasilanya ini, kompetensi dasarnya ini, indikatornya ini, maka saat saya mengajar gerak lurus beraturan, saya memberi contohnya tentang mobil yang bergerak dengan kecepatan sekian. Kemudian dia melihat ada mobil lain yang mogok. Oh, kalau ini gerak lurus berubah beraturan ini. Mobil lain yang mogok. Kemudian sopir mobil ini berhenti untuk menolong orang yang ada di pinggir jalan tersebut. Waktu menolongnya sekian menit atau sekian jam. Kemudian sopir ini bergerak lagi hingga menempuh begini-begini dan seterusnya. Ada sisi-sisi penanaman nilai yang saya sampaikan pada saat saya melakukan pembelajaran dengan soal gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau ini selalu kita buat di dalam soal-soal kita, nilai-nilai itu akan terus secara senyap akan masuk di pikiran bawah sadar anak, itu di teori belajar neuroscience. Kalau behavioristik ini merupakan pengulangan terus, pembiasaan yang nantinya akan terekam oleh memori anak. Frame besarnya seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya.
Sehingga nanti di dalam menyiapkan FGD 2 sudah mempunyai gambaran-gambaran ya. Oh, yang ingin saya lakukan begini, 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 dan seterusnya. Begitu dari saya, terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Eri, semakin sudah mulai nampak apa yang kami lakukan Pak Eri. Nah, di share nanti itu yang ore-oretannya Pak ke saya Pak. Oke. Ya, oke Pak. Ya. Berikutnya Bruder Warto, barangkali ada tambahan Bruder Warto. Oke, saya nambah sedikit. Yang disampaikan Pak Heri tadi enak ya Pak ya, didengar ya Pak ya. Ya Bruder. Ya. Menarik ya. Nah, ya. Soalnya bagus. langsung contoh pada mata pelajarannya Bruder. Ya, jelas. Jelas sekali, lalu langkah-langkahnya jelas. Nah, sekarang yang ingin saya pertajam itu kemampuan mendefinisikan, merumuskan yang dimaksud unggul. Nah, itu kelihatannya sederhana, Pak. Tapi unggul itu yang seperti apa? Unggul untuk sekolah saya, unggul untuk lingkungan, dan keunggulan yang kita bangun itu tidak menimbulkan ketakutan atau kesulitan, tetapi menggairahkan, lalu orang pada datang. Itu kan nggak gampang. Misalnya, Bapak membuat sekolahnya unggul dari sisi IT-nya, nah, gurunya nggak masalah dilatih, tapi beban beban kuota bagi anak, jaringan infrastruktur peralatan yang dimiliki oleh anak dan orang tua, itu ada enggak? Misalnya ya kalau unggul itu dikaitkan dengan kemajuan IT. Ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, maka kata unggul yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Heri tadi, itu harus benar-benar disampaikan, dirumuskan dengan cermat, dengan teliti. Jangan sampai unggul itu menurut persepsi saya, menurut persepsi yang tidak tepat. Contoh, Pak. Contoh tadi, dari SMP Rantai Pau, tadi dikatakan unggul, merumuskan keunggulan. Yang disebutkan tadi adalah kegiatan, ini bicara kurikulum ya, ini tugas besok ya. Tadi menyebutkan pramuka, seni tari, bulu tangkis. Tetapi pada saat Ibu Adriana menyampaikan keunggulan sekolah, pada waktu yang sama menyampaikan kelemahan yang berkebalikan. Bagaimana dikatakan unggul seni tarinya, sementara tidak ada guru profesionalnya. Nah, ini yang saya maksudkan, hati-hati merumuskan unggul. Ya. Lalu itu baru dilihat keunggulan prosesnya. Nah, kan harus ada produk. Kapan seni tari dipentaskan kalau itu dikatakan unggul? Pernah nggak anak-anak yang punya seni itu unggul? Juara. Juara mungkin tidak juga, tapi paling tidak punya pengalaman pentas. Ya. Pentas bisa di halaman sekolah, di tepi jalan juga nggak masalah. Tapi dia sempat ditonton banyak orang. Secara mental dia mengalami ketegangan yang tinggi dan mengatasi. Itu kan bagian dari keunggulan. Ya. Lalu yang terakhir, sekolah dari Ibu Rantai Tayo, yang tadi dikatakan kelas 9 tinggal 5 siswa. Ini bagaimana merumuskan keunggulan dengan kondisi siswa yang seperti ini? Bisa enggak, misalnya sumber-sumber yang ada di sekitar sekolah. Di Semarang juga ada Pak, sekolah-sekolah yang seperti ini. Tapi enggak sadar, kalau di sekitarnya itu melimpah media belajar yang luar biasa, dekat pasar ikan. Coba, ikan itu kan multi macam-macam, mau dibuat sekedar dijemur, dikasih garam, lalu dijadikan asin juga bisa. Gitu? Mau diolah yang lebih, masakan yang lezat juga bisa. Ikan, itu kan bahan dasar. Bisa enggak sekolah yang sudah dalam kondisi kritis ini segera gerak cepat? Anak-anaknya ini lulus pada sekolah,
latar belakang pekerjaan orang tua anaknya bagaimana. Tadi pagi Pak Heri menceritakan terkait sekolah kami yang anak-anaknya lulus yang perempuan, sebagian itu lulus SMP menikah. Lah mau diapakan budayanya kayak gitu? Kita mau nentang? Yo bisa juga pelan-pelan, tapi 5-6 anak yang memang lulus tidak mau melanjutkan mau diapakan? Maka kami minta, bahwa iya anak-anak ini loh dikasih keterampilan memasak atau apa, biar nanti dia lulus SMP mau menikah itu sudah bisa memasak untuk keluarganya dengan baik. Itu unggul kalau tidak. Bagi saya itu unggul, karena memang statistiknya anak-anak perempuan lulus SMP pada nikah. Nah ini loh, mendefinisikan kurikulum unggul yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, ini butuh ketajaman. Unggulnya untuk sekolah yang muridnya tinggal sedikit, itu berbeda dengan keunggulan sekolah yang tadi produk imamnya berapa tadi? Dari SMP Sangala, 31 pastor, 2 frater, 11 suster. Bicara unggul antara SMP Sangala dengan Rantai Tayo tentu sangat berbeda. Itu yang saya katakan. Maka mulai hari ini, untuk tugas berikutnya, kita memang harus berpikir keras, apa sih yang dimaksud unggul untuk anak-anak saya, agar apa yang disampaikan oleh Pak Heri runtut, kelihatannya gampang, tadi tidak salah mendefinisikan dan mengaktualisasikan program unggul tadi. Terima kasih. Terima kasih, Bruder ya. Sebenarnya di dokumen pertama saya dulu saya sudah gagas seperti itu, yang indikatornya seperti itu, Bruder, tapi ya mudah-mudahan kami bisa nanti, bahwa nanti kita akan siapkan banyak indikator, guru mapelnya tinggal pilih mana yang mau dinilai itu. Dan semakin meruncing kayaknya ini pembahasan kita di FGD tambah Pak Heri tadi, wah luar biasa Pak Heri. Kita selanjutnya, waktu kita sudah tinggal 30 menit. Saya minta dengan hormat itu yang 2 sekolah itu singkat dan jelas menyampaikannya. Silakan dari Nonongan dulu, SMP Katolik Nonongan. Yang singkat ya Pak. Salvinus. Nonongan monitor. Masih di mute, Pak. Kalau boleh Ya. langsung ke keunggulannya aja, Bu. Langsung ke keunggulan karena waktunya tinggal mepet, Bu. Ya. Kan pasti ada. Ya. Selamat sore, Pastor Bruder, narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur. Mohon maaf, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena mungkin ada gangguan jaringannya Bapak. Silakan Bu. Ya. Saya langsung saja di keunggulan sekolah. Entah itu nilai-nilai atau budaya setempat itu yang menjadi keunggulan sekolah. Ya. Budaya ataupun nilai-nilai yang mungkin berbeda dari nilai-nilai keunggulan yang lain. Sekolah. Ya. Ya. Ada keunggulan akademik, yaitu sekolah SMP Katolik Pato Nonongan mewakili Kabupaten Toraja Utara mengikuti lomba OSN mata pelajaran IPA ke tingkat provinsi tahun pelajaran 2018-2019 dan meraih juara 3. Kemudian yang kedua, SMP Katolik Pato Nonongan mewakili Kecamatan Sopai mengikuti lomba OSN mata pelajaran IPA dan meraih juara 1, IPS juara 2, dan matematika juara 3. Kemudian keunggulan non-akademik, sekolah SMP Katolik Pato Nonongan berada di lokasi yang strategis atau semi kota, dekat dari Jalan Poros Makali Rantepao, kemudian tidak terlalu dekat dari Kebisingan. Tenaga dan
tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan berpengalaman mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga SMP Katolik Patononongan pernah mewakili Kecamatan Sopai mengikuti lomba drum band tingkat kabupaten se-Kabupaten Toraja Utara dan meraih juara 2. Mewakili Kecamatan Sopai mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka Bupati Cup dan meraih juara 2. Kemudian nilai inti yang dikembangkan visi SMP Katolik Patononongan adalah terwujudnya SMP Katolik Patononongan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Misi SMP Katolik Patononongan dalam iman terang Katolik, menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar berbudaya inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Membangun SMP Katolik Patononongan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Kemudian membangun SMP Katolik Patononongan yang kreatif, inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Kemudian adapun motto SMP Katolik Patononongan, sedetik belajar sebesar harapanku. Kemudian ada tujuan SMP Katolik Patononongan meningkatkan pendidikan agar siswa memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Bu Rince, tujuannya Iya, Kak. nanti kita tuangkan di FGD 2 tujuannya, Bu. Oh iya, Tujuan Pak. sekolahnya, oke. Lewatin itu. Kemudian Kebudayaan langsung itu. Kebudayaan yang sosial budaya dulu. budaya dan lingkungan SMP Katolik Patononongan terletak di salah satu kelurahan dan Lembang yang mayoritas penduduknya petani. Kemudian dulunya SMP Katolik memiliki jalan tangga naik dari jalan poros itu menuju ke sekolah, ada 97 anak tangga. Kemudian diganti menjadi sekarang sudah bisa dilalui oleh roda 4. Ibu, sampai ke halaman sekolah. tolong diangkat Kemudian, itu yang namanya itu, kan itu dari Bu Tongkonan itu namanya itu Patononongan. oh iya ya Pak. Ya. Saya izin share screen saja ya Pak. Ya. Supaya nanti kalau Mas Hendy lihat itu namanya itu pasti banyak masukan yang akan diberikan Mas Hendy. Ini sejarah berdirinya SMP Patononongan Pak. Langsung ke yang ada dari nama Tongkonan apa di situ dulu, Bu? Udah ditulis di dalam sini belum? Udah ke atas yang pemberikan hibah itu namanya. Inisiatif Nek Patulak dan Nek Toding Pak, yang merupakan tokoh setempat. Ya, terus.
Nanti koordinasi dengan Pak Salvinus ya, Bu. Iya, Pak. Ya, karena bagaimanapun yang namanya tongkonan di Toraja itu siapapun itu sangat menghormati, jadi ini sangat bagus masuk usul saya ini, apalagi Mas Hendy nanti. Iya, ya, Pak. Apakah masih ada nilai budaya yang lain yang mau ditampilkan Ibu? Ya, saya lanjut, Pak. Di karakteristik peserta didik mayoritas jalan kaki dari rumah ke sekolah. Kemudian para guru dan pegawai pada umumnya honorer tidak tetap. Latar belakang pendidikan orang tua siswa bervariasi antara lain pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 sangat minim. Memiliki rasa gotong royong baik siswa, para guru, maupun orang tua siswa. Kemudian untuk peserta didik mampu dalam kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, drum band yang sewaktu-waktu diundang dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah. Kemudian peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik bambu. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tarian tradisional setempat. Kemudian pembayaran iuran SPP peserta didik setiap bulan cukup lancar atau tidak ada tunggakan. Kemudian ilmu teknologi SMP Katolik Patononongan mampu mengoperasikan alat elektronik yang berupa komputer dan gawai, walaupun masih terbatas alatnya. Demikian pemaparan dari kami SMP Katolik Patononongan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Rince paparannya hari ini, dan pesan saya itu tadi diingat sampaikan sama Pak Salvanus ya Pak Bu. Ya Pak, nama tongkonannya Pak. Ya, ini berasal dari nama tongkonan itu. Tongkonan di Toraja itu sangat dihormati orang Toraja dan siapapun. Silakan Mas Hendy beri masukan. Yang lain sudah Pak, tinggal satu sekolah ini ya? Ya, tinggal ini Pak. Oh ya. Ya, terima kasih atas masukan yang luar biasa. Saya boleh belajar banyak untuk ini. Lalu karena waktu yang cukup terbatas, Bapak Ibu, tadi kita bicara soal ini ya, bersama Pak Heri tadi, pendidikan berbasis nilai, bagaimana nilai-nilai tersebut kita integrasikan dalam tidak hanya mata pelajaran, tetapi budaya sekolah. Maksudnya tidak hanya mata pelajaran tentang nilai, misalnya kepaulusan gitu ya, apa-apa yang lain, misalnya Pangudiluhur itu punya kepangudiluhuran, Marsudirini punya kemarsudirinian, tetapi kita mau buat sesuatu yang luar biasa, misalnya ini berbeda dengan yang lain, misalnya yayasan mana yang di best team itu ya, di best team itu ada yayasan dari Medan itu menggunakan kata itu di best team ya, Santo Yosef Medan. Lalu ada yayasan lain yang bersatu ada bersatu juga. Di
keunggulan-keunggulan ini tidak mesti harus dirumuskan dengan kata benda atau kata sifat lain. Misalnya dengan yang lain itu tadi pasti nanti akan lahir untuk menggali 4 core value dari Yayasan Paulus Keuskupan Agung Makassar ini. Pendidikan berbasis nilai, kemarin kita sudah masuk pada ini sebentar. Kita masuk pada, ini sebenarnya literasi tentang manusia. Jadi kita membuka cakrawala pandang kita untuk kembali merumuskan nilai-nilai. Yayasan punya 4 nilai yang kita pegang teguh bersama-sama. Lalu core value ini perlu ada kejelasan antara nilai, keutamaan, dan menjadi kompetensi dasar, seperti yang dikatakan Pak Heri tadi. Ini akan sangat berarti ketika kita nanti menyusun KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang unggul dari nilai-nilai budaya dan spiritualitas. SKL jelas karena menjelaskan profil lulusan kita. Oleh karenanya di kolom chat silahkan Bapak Ibu download. Di kolom chat Pak Heri sudah mengirim beberapa dokumen untuk kita pelajari, dan nampaknya tadi pagi juga sudah di-share oleh yang saya Bu Trisnawati ya Pak Agustinus Tanggana yang tadi menge-share yang tadi pagi. Iya Mas, sudah ada di grup semua Bapak Ibu, tinggal diambil. Ya, tinggal diambil semuanya. Kita akan transformasi pendidikan kita berbasis nilai-nilai dan nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Inilah yang kita angkat dalam budaya sekolah. Tidak hanya diajarkan di salah satu mata pelajaran, tetapi membentuk keteladanan karena kita guru. Dan program organisasi penggerak kita, tujuan salah satu programnya, ini bukan salah satu, karena memang satu-satunya, program kita itu kan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung masuk menjurus pada guru, karena guru sebagai, kalau Pak Heri dan Bu Derwarto selalu berkata, guru itu jantung kurikulum. Oleh karenanya, tidak hanya mengetahui, memahami disiplin ilmunya saja, tetapi menjadi teladan. Kata teladan ini nampaknya sangat dekat dengan istilah guru, yakni membuka atau menjadi cahaya dalam kegelapan, seperti himne guru itu ya. Atau dalam bahasa lainnya, guru itu kita sebut dengan pola atau pattern, yang nantinya dari bahasa luarnya, bahasa Belanda itu master atau mister, atau bahasa Latinnya magister. Itu adalah pola teladan. Oleh karenanya, yang tadi kita bicarakan tentang kompetensi dasar dan indikator adalah hal-hal yang wajib kita internalisasikan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Ketika kita bicara mau menginstal sekolah, ya, kita upgrade dan update dulu mutu SDM kita, yakni bagaimana guru-guru itu menghidupi pengalaman mengajarnya. Karena ini berdampak bagi pengalaman belajar para siswa kita. Lanjut, kita belajar dari ini saja. Dari salah satu nilai, ini ya nilai dari Yayasan Pangudi Luhur dulu satu. Persaudaraan Ratu Kongregasi nilai ini. Kalau Yayasan Paulus Makassar itu kan ada 4 ya. Yang tadi dikatakan dengan ini unggul, kreatif, kasih, misioner. Itu 4 nilai itu. Unggul, kasih, kreatif, misioner. Kalau Pangudi Luhur punya 6 nilai. Salah satu nilainya adalah persaudaraan sebagai ratu kongregasi. Dalam budaya Jawa, kita ada budaya, keutamaan budayanya, yakni mertikali. Yang di lingkaran-lingkaran ini adalah keutamaan-keutamaan dari nilai. Ini, persaudaraan ratu kongregasi. Ini bebas diisi dan ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan. Kalau yang dari
Santo Paulus Makassar itu mengatasnamakan ini sebagai nilai karakter. Keutamaan-keutamaan ini. Basicnya bisa satu, dari Santo Santa Pelindung, dalam hal ini keutamaan-keutamaan Santo Paulus. Dua, budaya setempat, nilai-nilai budaya setempat. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dan keutamaan-keutamaan dalam sejarah, karena tadi Bapak Ibu dari Yayasan Santo Paulus Makassar menggali nilai keutamaan-keutamaan berbasis sejarah sekolah. Itu bisa. Atau keutamaan-keutamaan lainnya. Gitu ya. Kita masuk satu-satu. Misalnya keutamaan mertikali, berwawasan lingkungan, ini yang nantinya akan menjadi kompetensi dasar ya Pak Heri ya. Ini akan menjadi kompetensi dasar bagaimana ini menjadi landasan untuk mencapai ke nilai. Keutamaan-keutamaan ini menjadi lelaku atau laku untuk sampai ke nilai. Pembelajar ikut serta dalam kegiatan masyarakat, desa, dan kampung. Ini indikator-indikatornya. Kita bicara soal indikator-indikator. Atau kata kerja operasional dalam RPP kita. KKO, Pembelajar ya. menciptakan ruang waktu untuk kerja bakti di sekolah. Dan seterusnya. Itu ya. Ini ada keutamaan pendiri kongregasi. Salah satunya yakni Bruder Bernardus Huken. Mencintai sesama. Indikatornya pembelajar menyaring perkataan sebelum diucapkan. Nah, pembelajar saling menjadi angelus karena di sini sekolah yang bersangkutan itu berlindung pada malaikat Mikael atau Santo Mikael Salatiga. Mikael Salatiga, karenanya salah satu indikatornya adalah pembelajar saling menjadi angelus atau mentor dalam setiap proyek sekolah. Pembelajar mampu bersopan santun dan menerapkan unggah-ungguh. Ya, seperti itu. Ada profil pelajar Pancasila di sini, ada budaya lokal setempat di sini, ada keutamaan-keutamaan dari pelindung kongregasi. Di Medan, karena ini Medan, salah satu sekolah ya atau yayasan Medan Don Bosco itu nalar menjadi nilai, dan profil pelajar Pancasila juga ada bernalar tipis itu ada di sini. Mau entah itu menjadi nilai atau keutamaan itu pasti ada. Kita mau mensinergikan nilai-nilai tersebut menjadi kompetensi dasar dan indikator-indikator yang menjadi apa yang kita teladankan di sekolah-sekolah kita. Lalu masuk ke yang tadi pagi, Ibu. Misioner, salah satu keutamaan dari, ini kan nilai kita ya, nilai dari Yayasan Santo Paulus ya. Ya Mas. Ini Ya. kita bersama. Ya, ini Yayasan dari Santo Paulus. Integritas, pembelajar memiliki kesatuan hati, pikiran, kesatuan pikiran, hati, dan perbuatan. Seperti Santo Paulus yang menegur Petrus karena Petrus salah. Lalu pembelajar mempunyai semangat berpertobatan, meminta maaf, dan menyelesaikan konflik. Lalu misalnya profil pelajar Pancasila yang ada di sini, kita semangat bela rasa ya, karena budaya Toraja sangat kuat dengan semangat bela rasa. Pembelajar turut serta dalam rambu solok atau rambu tuka dan lain-lain kegiatan lain-lain. Pembelajar memahami dan mempraktekkan keteladanan tari Magelu atau Pagelu ya Pak ini Pak. Apa memang ada dua ya? Tari Ma dan Pa itu ya? Bukan. Gimana Pak Agus tangganya? Memang ada dua ya? Pak Gelu sebenarnya. Oh Pagelu ya. Ya. Maaf ini salah ya. Nanti saya ganti, ini Pak Gelu ya sebenarnya ya. Double L ya Mas. Oh ya, ya, ya. Saya ganti aja langsung daripada nanti disorot salah kan malu. Pak Gelu. Pakai Ya. apostrof juga gelunya. Koma atas gelunya. ya. Di sini ya. Berarti Ya, kalau oke, apostrof baru itu, mantap. Pak Gelu, Ya. sebutnya Pak Gelu.
Oh, Pak Gelu gitu ya. Ya. Lalu pembelajar ikut serta dalam kegiatan adat masyarakat dan merefleksikan perjumpaan dengan kearifan budaya setempat. Atau berkebinekaan global. Tadi yang salah satu sekolah itu ya di Belibis ya Pak ya, itu Ya. Flores, Toraja, Tionghoa, Ambon, Manado, Makassar, Jawa itu ada di sana. Bagaimana Ya. kebinekaan global itu bisa kita bukan ajarkan, tapi kita teladankan. Salah satunya dengan pembelajar melakukan londe atau berbalas pantun dengan bahasa Inggris, Toraja, Flores, Manado, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Terus bentar, baterai saya agak ngedrop. Habis. Ya. Lanjut, ini yang tadi yang kita pelajari. Misalnya, ini yang dari Bapak Ibu yang sharingkan pada sore hari ini. Kita mau menanamkan nilai unggul di masing-masing sekolah. Jadi untuk keutamaan atau nilai karakternya bisa memilih atau bisa mencari sendiri sesuai dengan apa yang kita tangkap dari kebutuhan masyarakat, konteks setempat gitu ya. Bernalar kritis atau dalam bahasa setempatnya adalah talingarara mata bulawan. Indikatornya adalah, ini indikatornya bisa diisi dan sangat bisa apa ya, kita bisa bebas mengisi sesuai dengan kebutuhan dari naskah akademik. Oleh karenanya naskah akademik itu kan sangat dibutuhkan, sangat diperlukan karena menjadi sumber. Pembelajar memiliki kejelian berpikir dan melihat untuk mengolah informasi atau dalam bahasa sekarang disebut dengan computational thinking. Benar nggak ya tulisannya? Oh, tulisannya salah, ini maaf ya. Ini salah juga. Lalu untuk sampai ke unggul dan keutamaannya ini, atau dalam bahasa Yayasan Santo Paulus ini dengan nilai karakter, ya, nilai karakter. Terus indikatornya pembelajar mempunyai semangat membaca buku dalam 1 bulan 1 buku, tidak hanya seperempat itu ya, seperempat jam itu, tapi sebulan 1 buku. Lalu membuat resensi dari buku tersebut. Lalu misalnya unggulnya disiplin atau semangat kemuritan di sini. Ini ada Taekna di Batang Dalei Tupau. Ya, pembelajar mampu menjaga perkataan supaya tidak menyakiti. Ini disiplin dalam menjaga lisan. Lalu pembelajar mampu menghindari kesalahan dan menjaga ketertiban atau aluk sola pamali. Pemali ya, Pemali. Ya. Lalu pembelajar memiliki semangat kerja keras dan pantang menyerah walaupun banyak tugas. Dan ini bisa diisi banyak lagi ya. Lalu mandiri profil pelajar Pancasilanya. Pembelajar ikut serta dalam kegiatan kepanduan pramuka dan Semakin mempraktekkan. pinter itu Mas Hen di bahasa Toraja. Ini karena ibu-ibu dan bapak-bapak semua kepala sekolah ini, jadi saya juga perlu belajar juga. Lalu pembelajar berani tampil dalam upacara-upacara kegiatan kemasyarakatan. Bisa diisi banyak ya. Jujur atau dalam bahasa setempat keutamaannya adalah kamalamburan. Ya, benar ya? Kamalamburan, benar. Ya, betul. Ini salah satunya pembelajar merasa malu saat melakukan kesalahan dan mampu memperbaiki diri. Lalu pembelajar tidak berniat untuk menyontek atau copy-paste dalam setiap tugas-tugas sekolah. Gitu, itu nanti inilah yang akan kita teladankan. Ya, sebelum ini kita teladankan, maka dalam diklat-diklat kita dan FGD-FGD kita itu kan kita digencar toh Bapak Ibu, digencar-gencar dengan tugas-tugas, harus belajar ini itu dan lain-lain, harus
sana sini lah itu kan karena kita mau mendidik mental pembelajar, lalu mental peneladan karena salah satu mental keteladanan itu salah satu yang digunakan oleh Ki Hajar yakni Engarso Sung Tulodo. Di depan sebagai pendidik dan tenaga pendidikan kita memberi teladan. Gitulah kurang lebihnya Ibu dan Bapak. Itu nanti akan kita sarekan dalam bentuk kolom-kolom itu ya, sama seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, atau bebas entah itu bentuknya kolom atau bentuk lingkaran-lingkaran seperti tadi punya saya tadi. Yang penting kita bisa membaca. Begitu Pak Tanggana, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bagaimana? Hendi. Ya. Jadi Teman-teman nilai-nilai sekalian, semakin gimana, Pak? jelas yang disampaikan Mas Hendi, yang lebih penting lagi kalau sudah dibatinkan semua tadi yang disampaikan Mas Hendi supaya nanti dalam perumusan FGD 2 itu jelas. Jadi masing-masing nanti nilai itu kita kembangkan sendiri, apalagi indikatornya jangan lagi terpaku bahwa satu keutamaan, dua nilai indikator nanti Bu Bapak Ibu. Kita akan kembangkan banyak, nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran itu tinggal pilih mana yang mau dilaksanakan di mapelnya. Oke. Apalagi kan kita berkarya 3 tahun Pak untuk mendidik peserta didik kita, meneladankan nilai-nilai itu. Jadi bisa kita bagi-bagi, ini diteladankan untuk tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Ya Mas Hendi, terima kasih. Pak Heri masih ada Pak Heri? Cukup Pak, sudah diborong Mas Hendi semuanya tadi. Sudah diborong, waktu kita juga sudah masih ada 4 menit. 4 menit untuk refleksi mandiri Pak. Oke. Jadi Romo Karol juga sudah masih ada tapi kayaknya rapat. Halo, selamat malam Romo, masih monitor? Iya. Iya. Selamat malam Romo. Oh, kayaknya dia rapat. Jadi sampai di sini pertemuan kita dalam FGD 1 tahap 2 untuk sesi 2. Mohon maaf buat teman-teman di Toraja yang saat ini sudah malam. Saya yakin dan saya yakin bahwa ada yang pulang nanti sudah tidak ada kendaraan ini Mas Edi dan Pak Heri, apalagi kalau hujan. Kan dia amukan. Nanti pertemuan berikutnya FGD. Si Koro kamu kalinting. Nanti pertemuan berikutnya untuk kelompok ini nanti dipagikan. Oke, mantap. Usulan saya diterima. Terima kasih. Romo sudah bicara dengan teman-teman di POP Ismaya dan itu dikabulkan. Jadi kami di Makassar nanti malam-malam lah. Dia enggak apa-apa, sekalian bermalam. Sekalian bermalam, Pak Agus. Oh ya Bu, ya. Ya, sepanjang saya memimpin diskusi ini mulai dari awal sampai terakhir hari ini, melalui tutur kata atau ucapan-ucapan saya dalam memandu diskusi yang tidak berkenan kepada para narasumber kita, Romo, kemudian teman-teman kepala sekolah dan instruktur, mohon dimaafkan. Dan kita siap-siap tanggal 29 lagi kita akan masuk seperti ini dengan bahan yang saya sudah siap seperti ini. Nanti tinggal ada masukan dari itu dan pengembangan yang sudah diberikan ini utamanya indikator-indikator budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal nanti kita muat di dalam bahan kajian kita atau kurikulum kita. Saya kembalikan kepada Ibu Agnes pembawa acara ini. Silakan Bu Agnes. Baik, terima kasih Pak Agustinus Tanggana. Sungguh luar biasa perjuangan teman-teman sampai malam-malam di sana. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh terharu saya, sangat-sangat menyentuh semua perbincangan kita dari sore hingga malam hari ini. Puji Tuhan, semuanya masih dapat melewati semuanya dengan baik. Semoga apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, kami mohon bantuannya Bapak Yosep Madaun untuk berkenan menutup dengan doa penutup. Kami persilahkan Pak Yosep Madaun. Pak Yosep masih monitor, halo? Pak Yosep, Masih unmute Bapak. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan, sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami semua demi kelancaran proses belajar mengajar di setiap sekolah kami. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan sertai kami, semoga boleh tiba dengan selamat. Dengan doa yang kami sampaikan kepada Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Yosep Madaun, terima kasih Bapak Ibu Pastor telah berkenan hingga akhir acara. Apabila dalam acara sore hari ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat beristirahat, hati-hati di perjalanan. terima kasih Wagnes. Woi, mio lo kum kata salah, mio le kumidolo. Bongi Melo. Bongi Melo. Bongi Melo itu Mas Hendy, selamat malam. Oh, Malam yang baik. oh malam yang baik. Yes, selamat malam. Mari kita karaoke bersama. Saya nggak bisa apa ya, gimana? Datang ke kotamu, lama Tidak bertemu. diriku mengulang kembali berjalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan selalu sepanjang jalan kau bawa diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awan menambah hikmahnya malam syahdu. Lagi. Kini telah berlalu. Jadi Sudah bertemu. Sepanjang jalan ini. Ya suka bunda deh. Sepanjang jalan kenangan
Terima kasih, Bu. Kami pamit. Ya, sama-sama.